Halo guys, berikut ini 10 partai politik yang gagal lolos ambang batas parlemen sebesar 4% hasil pemilu 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono ini hanya memperoleh 3,87% suara atau 5.878.777 suara. Sebagai partai yang sudah berusia lebih dari setengah abad, ini menjadi pertama kalinya P3 tidak lolos ambang batas parlemen. Dan ini bukan hanya kejutan bagi kader-kader P3, melainkan juga kejutan bagi seluruh pengamat politik di Indonesia. Yang kedua, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang dipimpin oleh putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, hanya memperoleh suara 2,80% atau 4.260.169 suara. Dengan membranding PSI sebagai Partai Jokowisme, ternyata itu belum mampu untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Yang ketiga, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Partai besutan bos MNC Group Haritanu Sudibyo ini hanya memperoleh 1,28% suara atau 1.955.154 suara. Strategi dengan menggait banyak artis untuk menjadi caleg dari Perindo ternyata belum mampu untuk membawa Perindo melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Yang keempat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Partai besutan ex-presiden PKS Anies Mata ini hanya mampu memperoleh suara 1.281.990 suara atau 0,84%. Yang kelima, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Partai yang didirikan oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto yang kini dipimpin oleh Taipan Osman Sabtaodang ini hanya mampu memperoleh suara sebesar 0,72% atau 1.094.588 suara. Yang keenam, Partai Buruh. Partai yang dipimpin oleh pentolan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Said Iqbal ini hanya mampu memperoleh 0,64% suara atau 972.910 suara. Ketujuh, Partai Umat. Partai yang didirikan dan dipimpin langsung oleh pendiri Partai Amanat Nasional Muhammad Amin Rais ini hanya memperoleh 0,42% suara atau 642.545 suara. Ketokohan Amin Rais sebagai tokoh reformasi ternyata belum mampu mengantarkan Partai Umat melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Kedelapan, Partai Bulan Bintang atau PBB. PBB yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara dan politisi senior di Indonesia, hanya mampu memperoleh 0,31% suara atau 484.486 suara. Yang kesembilan, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Partai yang dipimpin oleh Ahmad Rida Sabana ini hanya memperoleh 0,26% suara atau 406.883 suara. Yang terakhir, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Partai yang dipimpin oleh ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini hanya memperoleh 0,21% suara atau 326.800 suara secara nasional. Sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman semua, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih.